Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menunjukkan tutorial Smart Classroom yang ada di gedung Sulaiman Yusuf Universitas PGRI di Bonang, Surabaya, kampus Tugu Menanggal. Langkah pertama yang harus dilakukan adalah menghubungkan power supply yang ada di bawah ini ke stop kontak. Maka selanjutnya ialah menekan tombol power yang ada di perangkat Idea Hub. Oke, setelah menekan tombol power di sini, maka perangkat akan mulai hidup yang ditandakan dengan starting tadi. Setelah itu akan muncul logo Huawei. Jika sudah seperti ini, maka tunggu sebentar sampai proses Windows-nya muncul. Berikut ini adalah tampilan saat pertama kali perangkat dihidupkan. Bisa sorot di sini. Ini adalah OS Windows yang dijalankan oleh perangkat Idea Hub. Oke, fitur yang akan saya jelaskan pertama pada perangkat Idea Hub dari Huawei ini adalah fitur anotasi atau bahasa Inggrisnya annotation. Annotation adalah fitur yang digunakan untuk memberikan coretan pada layar. Saya contohkan seperti ini. Untuk mengakses fitur annotation pada layar, ialah sentuh area layar dimanapun itu. Contohnya di sini, maka akan muncul tools dari annotation. Disentuh saja. Saat tombol fitur annotation disentuh, maka layar akan terpause atau berhenti. Namun bisa dicoret-coret seperti ini. Contoh. Coretan pada layar bisa menggunakan jari kita ataupun pensil magnetik yang sudah disediakan di perangkat ini. Ada dua pensil atau pen magnetik yang bisa digunakan untuk mencoret-coret layar. Saya contohkan lagi. Kita bisa memberikan lingkaran, dua lingkaran ataupun garis juga. Ada juga fitur lain ialah dengan cara kita fokus di sini, disentuh pensilnya. Nah, ada beberapa pilihan fitur di sini. Yang pertama ialah pensil, yang kedua ada brush, yang ketiga ada auto text, dan yang keempat auto shape ya teman-teman. Ya kalau yang auto text saat kita sentuh dan saat kita mencoretkan teks di sini, maka dia akan otomatis berubah menjadi teks yang bisa terbaca dengan baik. Contohnya seperti ini. Lalu fitur yang selanjutnya ialah auto shape. Auto shape sebenarnya sama kayak dengan auto text, namun dia gunanya untuk membetulkan bentuk secara otomatis. Contoh kita mau menggambar lingkaran yang tidak sempurna, maka secara software dia akan membentukannya menjadi lingkaran yang sempurna seperti ini. Nah, dia akan menjadi oval sempurna. Kalau kotak atau persegi, dia akan membentukannya seperti itu. Selanjutnya ialah fitur eraser atau penghapus. Ada dua pilihan. Yang pertama erase. Kalau erase ini kita bisa menggunakan telapak tangan kita seperti ini untuk menghapus beberapa coretan yang tadi. Namun ada juga fitur yang kedua yaitu clear all yang digunakan untuk menghapus keseluruhannya. Selesai. Oke, saya kembali lagi ke menu coretan. Saya contohkan lagi. Nah, layar yang sudah tercoret ini bisa diaplikasikan di desktop, bisa diaplikasikan di PPT kita, dan juga akan tersimpan di perangkat ini. Caranya ialah dengan cara klik save yang ada di sini. Kita klik save. Dia akan muncul pilihan mau nge-save di folder di mana. Ini di device whiteboard. Nanti akan bisa diakses di OS Android yang akan saya jelaskan setelah ini. Anggap saja kita sudah selesai dengan klik save. The file is saved to device whiteboard. Setelah itu klik finish. Setelah itu kita akan mengakses filenya dengan cara masuk ke OS Android. Ini adalah OS Windows-nya. Kalau mau mengakses file hasil coretan tadi ialah dengan cara disentuh aja layar yang ada di sini. Nanti akan keluar 9 titik yang ada di kiri ataupun kanan layar. Ini disentuh saja. Lalu dipilih pilihan yang home untuk mengakses fitur Android yang ada di Idea Hub ini. Klik home. Oke, setelah masuk ke OS Android, digeser saja layarnya ke kanan, lalu klik File Manager. Nah, ini file yang tadi tersimpan. Cara mengirimnya adalah dengan cara disentuh saja filenya, lalu diklik Save di pojok kanan bawah layar ini. Di sini nanti akan ada pilihan Scan. Maka barcode ini bisa di-scan melalui perangkat Bapak Ibu sekalian untuk bisa di-download filenya ke perangkat Bapak Ibu sekalian. Oke, selanjutnya kita akan lanjut ke fitur yang lain. Saya exit dulu. Saya kembali ke Windows.
Oke, Bapak Ibu, sebenarnya perangkat Idea Hub ini sama halnya seperti laptop Bapak Ibu semuanya yang menggunakan OS Windows seperti itu. Namun perbedaannya ialah layarnya yang besar serta juga bisa disentuh. Hanya itu saja perbedaannya, hanya itu saja perbedaan operasionalnya. Selebihnya fitur-fitur yang lain seperti mengakses folder, mengakses browser itu sama seperti penggunaan laptop yang ada di Bapak Ibu sekalian. Bedanya dia adalah layar sentuh. Cara mengetik yang ada di sini adalah disentuh saja kolom address bar atau kolom ketikan yang mau diketik, disentuh, maka Bapak Ibu bisa menggunakan on-screen keyboard yang tersedia secara otomatis di sini. Oke, fitur selanjutnya adalah fitur hybrid learning Bapak Ibu dengan menggunakan aplikasi Zoom. Di sini kami sudah menyediakan akun Zoom Premium yang tersedia di masing-masing perangkat kelas. Di Smart Classroom Adi Buana ada 2 akun Zoom Premium, jadi 1 untuk masing-masing kelas. Akan saya contohkan, disentuh saja Zoom-nya, aplikasi yang sudah tersedia, maka dia akan otomatis mengakses akun Zoom yang sudah premium Bapak Ibu. Bedanya Zoom yang ada di kelas ini dengan kelas reguler adalah tersedianya 2 kamera yang ada di atas kita Bapak Ibu, ada di depan dan di belakang. Kamera di belakang itu gunanya untuk menyorot dosen yang ada di depan, sedangkan kamera yang ada di depan gunanya untuk menyorot audiens yang ada di belakang. Saya tunjukkan pergunaan atau fungsinya. Kita masuk ke setting, kita masuk ke video. Nah, ini Bapak Ibu adalah contoh kamera yang menyorot ke dosen. Ada di belakang sana posisinya. Di mana saya bergerak, maka secara software kamera akan mengikuti. Bisa disorot Mas kamera yang di depan. Nah, di mana saya bergerak, maka secara software kamera yang ada di belakang akan mengikuti saya Bapak Ibu. Pun begitu juga secara audio, Bapak Ibu tidak perlu terlalu repot lagi untuk setting audio karena sudah tersedia shotgun mic. Ada 2 shotgun mic yang tersedia di kelas ini. Jadi Bapak Ibu tidak perlu repot-repot lagi bawa mic karena mic ini sudah otomatis akan terkoneksi ke teman-teman yang tersedia di Zoom. Oke, baik Bapak Ibu, untuk fitur selanjutnya jika ingin menggunakan kamera yang ada di depan ialah dengan cara mahasiswa yang sebelumnya duduk harus berdiri dan mengangkat tangan seperti ini. Maka kamera akan otomatis berpindah ke mahasiswa. Ini adalah fitur yang digunakan untuk hybrid learning sehingga para mahasiswa yang ada di kelas ini bisa terkoneksi juga dengan teman-teman yang ada di Zoom. Baik Bapak Ibu, untuk transfer materi sendiri agar materi yang ada di laptop Bapak Ibu bisa digunakan di sini, Bapak Ibu tidak perlu repot-repot menggunakan HDMI ataupun mengirim file melalui flash disk dan dicolokkan di sini. Sebenarnya bisa saja kalau Bapak Ibu mau menggunakan flash disk ditransfer di sini. Ada 2 USB dan ada 1 USB Type C di sini. Namun Bapak Ibu juga bisa menggunakan cara yang lebih mudah, yaitu menggunakan Google Form. Linknya saya sertakan di sini Bapak Ibu. Di Google Form ini Bapak Ibu nanti akan bisa mengupload materi dan langsung terkoneksi di perangkat ini. Setelah Bapak Ibu upload materi di Google Form tersebut, maka materinya akan otomatis bisa diakses di folder materi tahun akademik 2025-2026 atau materi yang akan kami update di sini. Disentuh saja 2 kali, maka nanti akan keluar folder fakultas dan juga nanti saat salah satu fakultas ini diklik, juga akan keluar folder prodi. Contohnya, Bapak Ibu ada di program studi pendidikan matematika dan sudah mengirim file melalui Google Form pendidikan matematika yang tadi sudah saya tunjukkan ya. Maka materi tersebut akan bisa diakses di sini juga Bapak Ibu. Nanti akan keluar di sini Bapak Ibu. Ini masih kosong karena memang belum ada yang mengirim ya Bapak Ibu ya. Oke. Seperti itu Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan terkait dengan fitur-fitur yang ada di Smart Classroom, khususnya yang ada di fasilitas gedung Pascasarjana atau gedung Sulaiman Yusuf Kampus Duku Menanggal Universitas PGRI Adi Buana Surabaya. Baik Bapak Ibu, sebelum saya akhiri videonya, kita akan menjelaskan tutorial untuk mematikan perangkat ini ya Bapak Ibu. Caranya adalah bukan dengan cara seperti ini. Jika laptop biasa matikannya lewat sini ya Bapak Ibu, namun ini adalah langkah yang salah. Sekali lagi ini adalah langkah yang salah untuk Smart Classroom. Caranya ialah untuk mematikan perangkat ini dengan benar ialah dengan sentuh 9 titik yang ada di kanan atau kiri layar. Jika tidak keluar seperti ini, jika menghilang titiknya disentuh saja layarnya, lalu disentuh 9 titik yang ada di kiri kanan ini, lalu dipilih pilihan home, disentuh, maka akan keluar kembali OS Android-nya. Jangan lupa Bapak Ibu di close semuanya terlebih dahulu. Setelah di close, maka di pojok kiri bawah layar ini ya ada tulisan power Bapak Ibu. Disentuh saja tulisan powernya.
Setelah itu akan ada 3 pilihan, sleep, restart, and shutdown. Pilih pilihan yang shutdown ya Bapak Ibu ya. Ditunggu sebentar, biasanya setelah tersentuh, nah dia akan otomatis OPS is shutting down. Ditunggu sampai prosesnya selesai Bapak Ibu. Setelah mati seperti ini, maka langkah selanjutnya yang penting untuk dilakukan ialah dengan cara mematikan kelistrikan yang ada di bawah sini Bapak Ibu ya. Jangan lupa, silakan disorot, jangan khawatir, disentuh saja dan dicabut. Nah, maka perangkat serta mesin utamanya sudah otomatis mati Bapak Ibu karena kelistriknya sudah dicabut. Itu saja mungkin tutorial yang bisa saya bagikan terkait dengan penggunaan Smart Classroom di Gedung Sulaiman Yusuf Universitas PGRI Adibono Surabaya Kampus Tugu Menanggal. Ada 2 Smart Classroom di sini. Seperti itulah tutorialnya Bapak Ibu. Sekian yang bisa saya bagikan. Semoga kedepannya Smart Classroom ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Kurang lebihnya saya mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.